Pak Artidjo Alkostar pernah menjabat sebagai Direktur LBH, kemudian beliau diminta menjadi Hakim Agung oleh Menteri Hukum dan HAM saat itu, Yusril Iza Mahendra. Pak Artidjo, mengapa Anda mau menerima undangan untuk menjadi Hakim Agung? Ya, saya ingat betul itu waktu ditelepon oleh Pak Yusril, sore-sore gitu ya. Mas Artidjo ini dia, saya nggak mau, saya bilang. Anda tidak mau? Nggak mau, gitu. Ya, advokat ini pengadilan sudah sulit ini ya, saya kan advokat tahu. Lalu Pak Yusril bilang, iya memang, tapi Anda harus jangan ngomong aja, harus memperbaiki. Ada tersindir kalimat itu. Malu juga. Itulah anunya backgroundnya. Lalu saya mendaftar ya, sudah sore gitu, sore sampai di Bandara Haji Sucipto itu sudah penuh. Jadi pesawatnya tidak bisa ini kan. Tapi kawan saya namanya Beniau itu bilang, Mas tunggu aja dulu, mungkin nanti ada yang delay, ada yang mengundurkan diri kan. Kebetulan ada juga satu kan. Mungkin sudah dikondisikan untuk Pak Artidjo mungkin. Lalu itulah selalu tes di DPR, lalu lolos gitu. Itulah punya saya. Ketika Anda menjadi Direktur LBH atau advokat, dalam tanda petik advokat jalanan begitu, pasti Anda akan berhadapan dengan penguasa yang tidak adil pada publik. Iya, ya betul. Bahkan saya yakin putusan pengadilan saat itu pun seringkali merugikan publik. Betul. Dan sekarang Anda ada di sini. Iya. Anda bisa merasakan bedanya. Iya, makanya itu saya untuk berada di Mahkamah Agung ini, saya tetap posisi saya seperti waktu saya advokat, tidak pernah bercanda, tidak pernah terlalu dekat dengan penegak hukum lain. Ya. Jadi saya di hadapan mereka tetap, kepala saya tetap berdiri tegak karena tidak pernah berhubungan apapun yang bersikap kolutif. Ya. Tidak pernah berkompromi saya. Begitu juga di sini saya kira. Saya kira Bung Indi ada di kamar saya ini steril daripada orang yang berkepentingan, terutama korupsi. Anda sering mengusir orang, saya mendengar itu. Oh iya, yang tentu. bawa hadiah-hadiah itu. Tentu. Yang paling mahal yang pernah Anda mendapat tawaran, boleh tahu Pak? Itu pernah ada orang mengirim surat kepada saya dan ceknya itu di fotokopi, dikirimkan nomor berapa, bank nomor rekening Pak Artidjo. Lalu saya kembalikan dengan marah. Anda tidak intip angkanya berapa? Enggak mau saya, enggak mau. Enggak mau, sengaja tidak. Sengaja tidak mau. Itu akan mengurangi independensi saya dan itu sebetulnya menghina saya. Menghina saya, merasa terhina. Bilang saya dalam surat itu, saya merasa terhina dengan surat Anda itu. Saya bilang. Anda berhadapan muka dengan orang yang tidak pernah. Tidak tahu siapa yang mengirim? Iya, tidak tahu berkirim, tapi alamatnya ada. Makanya saya kirim lain. Menurut Anda kalau dalam bentuk lain misalkan suap dalam bentuk lain untuk bisa mengubah cara pikiran, misalkan lewat keluarga, lewat teman dekat atau bahkan teman dekat sendiri yang itu sudah tahu ya. Sudah tahu kalau keluarga saya itu baik itu di Madura atau Situbondo tidak akan begitu karena sudah tahu. Saya pesankan bilang kepada keluarga saya yang keluarga Anda itu adalah Artidjo, tapi Hakim Agungnya bukan, saya bilang. Maksudnya? Hakim Agung itu tidak ada familinya, bukan itu. Itu melekat, itu bukan pribadi. Jadi rusaknya orang biasanya itu melekatkan dirinya itu dengan jabatannya, padahal itu kan berbeda. Hakim Agung itu kan tidak ada familinya, harus tetap netral gitu. Jadi itu saya terapkan dan tentu tidak ada keluarga saya yang menghubungi untuk berhubungan dengan perkara, sudah tahu itu semuanya. Pak Artidjo, dulu pada saat Anda berurusan dengan LBH, menjadi Direktur LBH, jadi advokat, itu berhadapan dengan penguasa, salah satunya adalah penguasa yang begitu kuat pada zaman rezim Pak Harto, kita sebut nama. Dan saya ingat bahwa ketika Anda duduk pertama kali sebagai Hakim Agung, Anda juga mengurusi kasus Pak Harto saat itu. Benar sekali, Bung Indi. Benar. Apa yang ada di benak Anda? Ya, saya kok terkejut. Ini kok jatuh ke saya perkara Pak Harto. Lalu kalau Bu Edi mau tahu, perkaranya disidangkan di ruang ini. Di ruang ini. Lalu ketuanya itu waktu itu Pak Safiuddin, ketua muda pidana juga, yang meninggal kan. Meninggal karena ditembak orang. Betul. Ya, saya bilang itu hari Jumat. Waktu itu ramai dibicarakan
tentang ini mau dikembalikan ke kejaksaan di sana atau tidak. Saya bilang untuk menjaga kehormatan Pak Harto, saya kira harus tetap ada status hukumnya, ada finalnya, jangan digantung begitu. Itu mengambangkan namanya. Anda orang baru padahal di situ. Iya, ya, waktu itu ya. Gitu. Lalu sepakat kita bertiga, saya, Pak Safiuddin dan Pak Sunu Wahdi. Karena agak alot gitu, itu salat dulu Jumat. Oh, karena ini sudah salat dulu ya kita. Berapa lanjutkan. jam itu untuk membicarakan itu? Iya, ya, agak lama. Karena status itu ya. Status itu. Lalu setelah itu disepakati Pak Harto tetap terdakwa. Diadili setelah sembuh dengan biaya negara. Itu jalan tengahnya. Jalan tengahnya itu itulah yang bisa dicapai waktu itu. Sehingga itulah yang dianukan. Dalam memutuskan itu adakah yang pernah Anda alami tekanan-tekanan tertentu begitu? Ya tidak, tapi setelah Pak Saifuddin itu ditembak ya. Betul. Pak Suno itu bilang sama saya, Pak Artijo, nampaknya kita ini perlu pengawal. Perlu pengawal. Iya, pengawal karena Pak Saifuddin ini ditembak. Bagaimana membayar pengawal Pak Saya tidak punya uang untuk itu. Ya kalau orang itu memang niat dengan saya, kira-kira tidak sulit mencari saya karena saya sering naik bajai dulu sini. Iya, saya mendengar cerita itu. Bajai ke Kuitang waktu saya ke Kuitang. Anda kos atau kontrak di kawasan Kuitang di Kuitang itu. Jadi saya nggak sekali saya bilang. Lalu? Saya yakin bahwa kalau kita ini bersifat lurus, Allah ataupun malaikat akan menjaga kita, saya bilang. Dari mahkamah sendiri tidak ada fasilitas khusus untuk itu? Enggak ada khusus itu. Anda menyampaikan ini kepada ketua mahkamah? Oh enggak, bahwa saya enggak menyampaikan itu kepada Pak Anu saja, kepada majelis hakim saja. Ya, bukan pada majelis, pada seorang anggota majelis yang mengajak saya untuk mencari pengawal. Pengawal gitu. Saya tentu tidak mampu membayar pengawal itu. Kembali kepada seorang Artijo Alkostar yang dinilai keras terhadap para koruptor atau pada narkoba. Ada sebuah pernyataan yang keluar dari mantan Menkumham Yusril Iza Mahendra yang pernah mengajak Anda untuk menjadi Hakim Agung bahwa dia melihat bahwa putusan-putusan yang keluar dari seorang Artijo adalah putusan-putusan keras gitu, dan dia agak sedikit menyesal. Apa komentar Anda? Ya itu haknya Pak Yusril ya tentu. Tapi saya kira saya memutuskan itu sudah berdasarkan hukum. Tidak ada pemutusan yang di luar hukum itu nggak ada. Jadi mesti ada berdasarkan surat dakwaan, itu pedomannya. Jadi tidak ada. Dan hakim itu tidak mencari perkara. Itu adalah diajukan ke pengadilan, setelah proses di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, baru kasasi. Jadi tidak ada sama sekali itu yang katanya orang itu keras atau itu. Saya kira saya berdasarkan hukum aja, dan itu berdasarkan surat majelis, bukan keputusan saya pribadi. Kita tidur masuk ruangan, tapi jam 12 malam staf saya berteriak, Pak Artijo, ini ada maling. Orang yang berpakaian ninja itu sudah menggergaji teralis daripada hotel itu. Bukan pencuri itu Pak. Itu mesti benci kepada orang yang membela Santa Cruz.